sekarang ini ada satu fenomena. Apa itu? Ada yang namanya inflasi pengamat. Jadi banyak sekali pengamat. Oke, ada pengamat keras tapi dia backgroundnya bukan di situ. Ada pengamat militer, ada pengamat luar negeri, dan pengamat-pengamat itu datanya tidak sesuai fakta, datanya keliru. Sebagian besar pengamat-pengamat itu adalah pengamat-pengamat yang sejak dulu sudah berusaha mempengaruhi warga, membentuk opini publik. Bahkan sejak Pak Prabowo belum menjadi presiden, faktanya lebih dari 96 juta warga lebih percaya Pak Prabowo, tidak percaya mereka. Nah, itu adalah bukti nyata kepercayaan publik, bukan suatu asumsi. Teddy, Anda itu kayak butai ya? Butai. Padahal kalau Anda ngaca, yang berlumuran tai adalah Anda sendiri. Gak ada yang berusaha terlihat menjadi pengamat lebih dari Anda barusan. Ya, Anda itu, you are exactly what are you talking about. Gini, ini kan era free speech. Semua orang boleh ngomong apapun yang dia mau, oke? Selama tidak melanggar hukum. Bedanya adalah Anda tidak berkompeten, tapi jadi pejabat, Teddy. Anda dibayar oleh uang kami, oke? Itu bedanya. Gua sih nggak dapat apa-apa. Dan Anda duduk di situ, itu melanggar konstitusi, Teddy. Why? Nggak sadar ya? Bingung gue kok bisa ya? Kata-kata seperti itu keluar dari mulut Anda. Cermin banyak loh di mana-mana. Muhasabah diri Anda, Mas Teddy. Mas Jeng, whatever. I'm done with this shit. Teddy itu seskap. Fokus dia adalah manajemen di kabinet, dukungan administratif, rekomendasi kebijakan, pengawasan macam-macam. Porsi dia menjelaskan pengamat itu di ruang publik gede banget ketimbang bicara negara. Artinya setiap ada kritik yang masuk di kepala seskap itu bukan kritiknya, bukan substansinya, tapi siapa. Menurut gue jadi buzzer aja, jangan jadi seskap gitu loh. Sebenarnya kan bisa lo respon secara wise gitu, misalnya ya semua kritik dan masukan kami tampung, selanjutnya biarkan kabinet yang memutuskan mana yang terbaik, selesai. Dengarnya enak, nggak kelihatan songong gitu. Kalau kata teman gue John, Goebbels tuh ketawa lihat ini, mau coba main-main dengan narasi gitu. Jadi komplit lah sudah. Presiden kemarin cari pembenaran dengan mengatakan keras kepala itu kadang-kadang harus dilakukan. Outputnya ya ini. Saran gua kembali pada persoalan rakyat. Solusi apa yang ditawarkan kabinet? Gedein porsi bicara lu di sana. Sekalipun ada pengamat gadungan, dia tetap punya hak. Keringat dia ngegaji lu semua kok. Wise aja gitu. Kabar inflasi pejabat, inflasi menteri, bagi-bagi kue jabatan nggak sesuai kompetensi, nggak menguasai bidang yang diemban, ditanya haho-haho, plonga-plongo. Jadi nggak usah bacot lah, selama masih makan gaji dari keringat kami. Sekarang juga ada yang namanya inflasi keracunan. Dulu setiap ada satu keracunan makanan, pelakunya langsung ditangkap, usahanya langsung dihentikan. Karena apa? Karena nyawa sangat berharga saat itu. Sekarang, keracunan MBG jadi terlihat biasa saja. Karena apa? Karena nyawa tidak dihargai lagi demi yang namanya program, atau sebagian menduga proyek. Daripada sibuk mengkritik kritikan rakyat, lebih baik introspeksi diri. Kalau rakyat bertanya, jawab dengan jelas, bukan. Pokoknya ada. Uang negara itu uang rakyat, bukan uang nenek kalian. Paham? Berarti Mas Teddy, ada juga yang disebut sebagai inflasi korupsi. Dulu kita ngelihat IKTP korupsi 2 triliun seakan-akan besar, korupsi BTS Kominfo 8 triliun seakan-akan besar. Ternyata kalah dengan pengelolaan BGN yang super berantakan itu, yang mana dikasih satu hari 1 triliun. Ternyata korupsi KTP 2 triliun cuma 2 hari anggaran MBG. Kenapa ini disebut sebagai korupsi? Emang semua anggaran MBG korupsi, Bang? Kita pakai dictionary korupsi yang adalah abuse of power. Gimana enggak? Pengelolaan BGN yang super berantakan. Lo ngelihat kaos kaki di set 100.000 rupiah. Lo ngelihat harga handphone dinaikin gila-gilaan. Tiba-tiba beli motor listrik belasan puluhan ribu jumlahnya. Ini praktek korupsi depan mata. Dan lama-lama kita jadi biasa. Korupsi dulu kita besar, jadi kecil. Ada inflasi namanya. Bukan cuma kalimat gua, bahkan ada jurnalnya. Bahkan jurnal juga mengatakan tentang normalisasi korupsi dalam institusi. Itu sangat mungkin terjadi.
Lagi-lagi korupsi di negeri ini lama-lama jadi normal, lama-lama jadi berita yang as usual, jadi hari-hari aja. Ini kita belum ngomongin soal IKN, food estate, impor pickup, bus, dan sebagainya. Jadi dibanding banyak sibuk komentarin pengamat, malah komentarin rakyat, mending urusin dulu internalnya aja. Biar pengelolaan anggaran rakyat ini nggak jadi semena-mena. Karena abuse of power lama-lama jadi korupsi. Korupsi lama-lama jadi normal. Itu namanya inflasi korupsi. Sibuk aja membantah narasi, nggak ada kerjaan banget ya. Jadi pemerintah sibuknya hanya mengamati pengamat, bukan kerja. Kalau orang kerja nggak peduli apa kata orang, mau narasi, mau cash atau kagak. Buktinya kan semua baik-baik saja. Ya baik-baik karena BBM tidak naikin, baik-baikin rakyat. Tapi harga-harga lain naik, kan kecolongan juga. Ya rupiah melemah. Jadi mau nggak mau harga-harga lain naik. Dari telur, susu, beras. Kita hanya mendianggap baik, hanya menunda masalah. Ini benar-benar propaganda kebaikan yang sangat tidak bertanggung jawab. Semua baik-baik aja, tenang, tenang, tenang. Kita hanya menunda masalah sampai akhir tahun kalau masih bertahan. Nanti Januari 2027 barulah itu udah nggak bisa nahan lagi. Menurut saya jangan terlalu pede kita ngomong baik-baik aja, jangan sekali. Itu sangat tidak bijak ya, sangat tidak. Kita nggak tahu hari esok seperti apa. Kita mendingan low profile aja, jangan menantang. Tuh kan baik-baik aja kan, terkendali, ya iyalah disuntik subsidi. Iya, teman-teman, selamat datang kembali dengan saya di channel ini. Di sebuah cuplikan video yang barusan kita tonton ini yang cukup dan juga menarik ini, teman-teman, ada banyak sekali yang menjadi tanggapan ataupun komentar para netizen-netizen dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah, di sini ada yang mengatakan, teman-teman, yaitu mantap, masyarakat sudah banyak yang paham dengan gestur personal para pejabat, kemana arah mereka. Aku sih dari awal dia jadi ajudan sudah menebak ke arah sana dari melihat tingkah lakunya. Nah, lanjut lagi, teman-teman. Coba si Teddy ini diundang ke rakyat bersuara, berdebat sama pengamat, biar paham mau tidak dia. Ibu negara sedang bicara, yaitu subscribe Teddy. Sesekali aja berdebat secara langsung di layar kaca. Ingat juga segunung ilmu pengetahuan kalah dengan segenggam kekuasaan, kata si Dedi. Kami bukan pengamat, tapi kami donatur utama, kami pemegang saham terbesar. Sah-sah saja kami berpendapat dan juga memberi kritik. Netizen itu luar biasa. Nah, lanjut lagi. Tambah gemoy aja si Teddy ini, pokoknya ada Bu Teddy. Mas Jem sukses Teddy, anggaran pasti ada. Nah, lanjut lagi, teman-teman. Di sini juga ada yang mengatakan, teman-teman, yaitu jam terbang itu bukan hanya untuk pilot. Untuk jabatan seperti Anda sangat dibutuhkan. Jatan itu membutuhkan wawasan yang luas, bisa meramu beberapa ilmu dengan ilmu pengetahuan lainnya, baru bisa tampil di jabatan itu. Jabatan itu pun harus sesuai segala peraturan, bukan asal duduk. Salam akal sehat. Ia setuju sama wakil presiden kita, Pak Teddy. Inflasi wakil presiden dari Bung Hatta, Tri Sutrisno, B.J. Habibie, Yusuf Kala, dan sekarang Gibran. Nah, lanjut lagi. Di atas semua itu ada yang paling aneh di negara ini, naik pangkat tanpa pendidikan sesuai latar belakangnya. Jadi para latar belakang bukan dari situ dan shock paling tahu. Coba dialog kebangsaan sama Bung Adrian Napitupulu dulu. Kita mau lihat bagaimana. Nah, lanjut lagi. Tahu kan gimana kualitas orangnya Prabowo? Istana negara dihuni oleh orang-orang penjilat. Istana negara dihuni atau duit rakyat untuk menggaji orang-orang yang seperti ini. Nah, lanjut lagi, teman-teman. Ada pakar gizi tapi diberi pakar serangga untuk MBG. Gimana dengan Teddy?
Abri yang satu ini kerjanya ngomel kayak ibu tiri. Rakyat sudah cerdas, Bung. Kalau pemerintah anti kritik dan saran dari rakyat, berarti kita kembali ke Orba. Saya sudah tobat, pilih Prabowo. Lanjut lagi, 96 juta percaya mental, di mana banyak tulang di situ dia kumpul dan hidup. Ibu negara Teddy pendidikan kualitas rendah. Inikah yang digemari ibu-ibu? Katanya si Teddy gajah yang model ginian. Tentara kok bodinya bongkok, lembek, gak ada keras-kerasnya. Nah, lanjut lagi. Poinnya apa? Manfaatnya juga buat apa negara ini? Rakyat butuh kesejahteraan, bukan opini. Fakta saja apa yang sudah dihasilkan dari kinerja pemerintah saat ini. Abri warna kulitnya sawo, tegas. Abri tidak ada warna kulit, artis senyum-senyum. Jangan bicara sendiri, bicarakan pada senior-senior, Pak Roy dan juga Pak Yusuf Kala dan lain-lain. Mas Teddy jangan muhasabah kepada para pengamat politik. Padahal sampean itu juga TNI-nya, wajarlah para pengkritik yang menilai, bukan Mas Teddy. Diubah pola pikirnya karena gaji para pejabat dan menteri itu dari rakyat. Itu harus diingat. Nah, lanjut lagi. Diamati karena kerjaan para pejabat negeri dan militer dan juga kepolisian tidak benar. Masa polisi bertani kalau kejahatan para rakyat gimana, dan ada di dapur MBG. Begitu juga militer. Lanjut lagi teman-teman. Di sini juga ada yang mengatakan belum teruji otaknya sama kayak presiden. Jadi pejabat publik nanti kalau ada masalah hukum minta di peradilan militer. Pokoknya Dedi ini. Nah, lanjut lagi. Kerjaannya memang harus pintar menjilat. Pejabat negara omongannya berat. Nah, lanjut lagi teman-teman. Pejabatnya malah banyak yang tak sesuai bidangnya. Di negeri demokrasi, pejabat pemimpin janganlah alergi kritik. Pengamat-pengamat semua 10 tambah 2 sama dengan 11. Hancur negara Indonesia ini. Masyarakat yang mana bro yang percaya 90%? Kalau saya tidak setuju untuk tidak kupilih. Ibu negara lagi merepet soalnya uang belanja kurang pemasukannya. Ini seperti Teddy yang kita lihat saat ini. Lanjut lagi. Teddy bersuara apa? Baru naik pangkat melebihi suara pengamat yang profesional. Nah teman-teman, inilah yang menjadi tanggapan ataupun komentar para netizen-netizen dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah tentu juga kalau ada teman-teman yang lain yang mau memberikan tanggapan ataupun komentar, silakan.